Semuanya, kembali lagi bersama si Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini kita mau Q&A tentang kelas marmer cake. Oh, ini udah ada yang praktek. Wow, mantap. Ini bagus sekali. Ibu siapa? Ibu Paula Yunanda. Chef, ini kue saya. Enak pakai butter anchor, nggak apa-apa karena pas ada stok soalnya. Agak gosong, mohon koreksi. Ini sih udah keren, bagus, motif marmernya keluar. Ya cuman kulitnya agak sedikit coklat, ya nggak gosong, sedikit coklat aja. Solusinya bagaimana? Teman-teman boleh kurangi suhunya di 10 derajat boleh lah. Karena setiap oven beda-beda. Kalau udah tahu seperti ini, oh ini ternyata agak sedikit hitam, misalnya agak sedikit coklat. Teman-teman bisa kurangi suhunya 10 derajat. Di mana di awal dan di akhir, karena kan ada dua step ya, ada dua step 160, habis itu 140, habis itu nanti teman-teman kurangin aja dua itu ya. Keren, enak, pasti enak marmer premium, pakai anchor aja enak, apalagi pakai Wisman. Mantap nih ya. Ini marmer saya campur Wisman, ini soalnya pakai D Wisman jadinya, dan Blue Band Master. Nah, ini warnanya cakep, pas tuh ya. Ada lagi ke Fresh the Oven, sudah dicoba chef. Oh, ini kayaknya pakai loyang yang kecil-kecil ya. Nih, udah mulai banyak yang praktek. Oh, ini udah ada yang praktek juga. Ini Mbak, saya sudah potong tuh ya. Nah, ini testingnya. Ini cake marmernya lembut banget, manisnya pas, enak, padat. Ya emang kalau marmer cake itu dia padat, lembut ya. Jadi nggak seperti sponge cake. Kalau sponge cake kan kayak spongy gitu ya. Dan dia lembut. Terus ada yang bilang, chef lembutan sponge cake atau marmer cake? Ya dari kedua itu ya pasti akan lembutan sponge cake. Tapi perlu ditekankan di sini kalau misalnya teman-teman ya ibarat kayak padatnya lembutnya marmer cake itu ya dapatnya segitu gitu teman, maksimal, karena ya ada di tepung ya terlalu banyak, butternya banyak, dan yang paling penting di sini adalah telurnya itu sedikit. Jadi itu yang membuat dia lebih padat. Tapi padatnya itu dia lembut teman-teman. Beda dari yang kayak kalau marmer yang zaman-zaman dulu itu kan, karena mungkin tidak ada seperti zaman sekarang ya, tepung banyak, habis itu sudah ada yang namanya ya metode lain yang seperti yang ini. Jadi makin kesini kita bisa ubah resepnya sampai enak segimana tuh udah gampang teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ikut kursus tuh udah pasti jaminan enak. Oh, ini bagus nih, cantik. Udah mulai banyak yang praktek, keren. Oke, ini ada berapa nih? Ada 7 aja. Ada 7. Saya coba panggang, tapi kenapa warna kulitnya seperti kurang matang? Warna kulitnya seperti kurang matang. Oh, kalau kurang nyata. Apa karena kurang lama pemanggangan sehingga kulitnya kurang kelihatan? Untuk loyang biasa saya oles pakai Carlo yang semprot. Apakah tetap perlu ditaburi terigu karena masih ada yang nempel? Coba teman-teman pakai ini, pakai olesan yang dari aku teman-teman. Karena kalau misalnya yang Carlo itu kalau misalnya biasanya yang sudah banyak pakai itu kurang begitu bagus. Kalau misalnya masih pakai tetap sama seperti itu, berarti itu ada di salah pemanggangannya. Pertama, ya itu tadi kurang matang. Kalau misalnya mau coklat banget, itu tinggal teman-teman tambahi suhunya. Chef, kalau pakai loyang biasa aluminium 22x22x5 suhu berapa? Kalau suhu kurang lebih sama, berapa lama? Ya sama, ya tinggal tadi konversi aja teman-teman. Takutnya nanti kelebihan.
Kalau mau mengurangi gula atau SKM toleransi sampai berapa gram? Kalau di resep aku, kalau butter cake itu biasa teman-teman bisa sampai 10 gram, 10%, 10%. Karena buat saya masih terlalu manis, makasih chef. Ya memang susah ya kalau kue itu teman-teman, karena tingkat kemanisan orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman kurangin 10% boleh. Karena kemarin juga ada peserta kursus, memang dia nggak suka manis, dikurangin sampai 70%. Yang ada apa? Yang ada kuenya nggak kokoh, jadi ambles. Jadi kalau ya sebenarnya kayak gini, kalau teman-teman kalau misalnya nggak mau manis, itu bisa gulanya ditetepin, tapi bisa pakai namanya yang pahit, itu bisa pakai kokoa. Karena kalau apalagi kalau misalnya buat roll cake, apalagi yang sponge cake itu, kalau teman-teman kurangi terlalu banyak ya nggak bisa. Ya sama aja kayak teman-teman makan martabak. Kalau martabaknya itu pahit, ya juga nggak enak juga teman-teman. Dan ya namanya martabak pasti udah ada gula, ada SKM, ada keju, ada coklat segala macem. Ya namanya martabak ya seperti itu. Namanya cake ya seperti itu, ya pasti manis teman-teman. Kalau misalnya mau pahit ya itu tadi, teman-teman boleh kasih tambahan yang namanya kokoa bubuk di adonan coklatnya itu. Ya bisa, nggak apa-apa. Selera teman-teman. Kalau bagian tengahnya yang lubang pinggirannya terkadang agak lembek. Itu kenapa ya? Warna sudah brown dan sudah matang. Itu belum matang. Teman-teman boleh kurangi suhunya. Kalau kunci biru saya ganti dengan tepung niji untuk cake, sama nggak ya chef? Aku belum pernah dengar yang namanya tepung niji. Habis itu belum pernah pakai merek lain juga. Ya kalau misalnya proteinnya sama-sama rendah, boleh nggak apa-apa. Asal jangan tepungnya itu protein sedang. Kalau sedang nanti akan semakin padat, semakin keras. Chef, adonannya harus langsung di oven. Ya harus langsung di oven, jangan ditungguin karena adonan ini gampang ngambeknya. Ya nggak boleh ya teman-teman ya. Atau bisa giliran masuk oven, nggak bisa. Kalau misalnya giliran masuk oven ya pasti nggak bisa, karena kita kocok butter sama gula, itu oksigennya masuk, makanya dia mengembang. Teman-teman itu udah masuk tepung, udah masuk telur segala macem, udah masuk putih telur segala macem. Teman-teman itu dia akan kayak keluar bubble-bubble itu tandanya. Nah itu kalau misalnya teman-teman lama, nanti adonan butternya turun, itu yang menyebabkan kuenya bantet atau keras. Chef, kalau takaran tepungnya boleh dikurangi sampai berapa gram agar tidak padat? 10% teman-teman. Ya, sebenarnya kayak gini, kalau teman-teman nggak mau padat itu susah banget teman-teman. Teman-teman mau cari dimanapun yang marmer cake itu selembut sponge cake itu nggak bakal ada teman-teman. Ya kayak namanya bukan marmer cake teman-teman. Kalau misalnya lah selembut apa semois kayak sponge cake itu namanya bukan marmer cake teman-teman. Bisa seperti itu tapi namanya bukan marmer cake. Sama aja seperti kayak black forest. Teman-teman, black forest itu teman-teman kan adonannya memang dari dulu tuh seperti red velvet. Tapi kalau zaman sekarang karena mengikuti itu udah diganti segala macem. Kalau misalnya seperti itu, tekstur black forestnya udah hilang teman-teman. Karena black forest yang asli seperti itu. Sama sepertinya kayak red velvet. Kayak red velvet itu kan adonannya butter cake teman-teman. Adonannya butter cake. Tapi kalau udah sampai di sini karena memang selera kita sukanya yang sponge cake ya jadinya seperti itu. Tapi kalau misalnya cuman berasa merah sebutnya kayak contoh kayak gini, kayak lapis Surabaya. Lapis Surabaya itu misalnya full kuning telur karena ada kuning, coklat, putih. Nah, tiba-tiba sekarang ada yang lapis Surabaya putih telur, ada lapis Surabaya yang campur-campur segala macam seperti itu. Sebenarnya aslinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau modifikasi ya boleh. Ya tapi nanti akan pengaruh di tingkat kekokohannya. Karena ibaratnya ini semennya. Kalau misalnya si tepung ini semennya si kue, karena untuk mengikat pada saat dia sudah matang itu dia kokoh. Makanya kita nggak bisa kurangin terlalu banyak, maksimal 10%. Karena kayak tadi juga kalau misalnya teman-teman kurangi gula misalnya sampai 70% karena berasa manis dan nggak mau terlalu banyak makan gula, ya hasilnya ya tadi kuenya ya gagal, nggak bisa. Karena pada saat
Aku bilang kurangin 10%, masih oke. Kurangin 20%, masih oke. Oh masih manis chef, masih manis, aku nggak bisa yang manis-manis. Dikurangi sampai 70%, ya hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat dikeluarin dari loyang, blok, langsung ambruk. Solusinya bagaimana chef kalau mau kurangin gula? Ya tepungnya bisa dibanyakin teman-teman. Oke, kita lanjut ke marmer cake selanjutnya. Grupnya ada 2. Ada berapa ini? Ada 12 pertanyaan. Kalau cuma pakai pasta mocha bisa chef? Bisa banget. Suka-suka teman-teman. Tapi warnanya nanti rada-rada coklat pucet-pucet gitu ya. Kalau bake loyangnya harus dialasi loyang lagi. Kenapa chef? Karena kalau teman-teman punya ovennya itu jaring-jaring atau nggak rata, marmer cake ini kan dia loyangnya kan benjol-benjol, takutnya nanti miring, itu aja. Tapi kalau teman-teman udah biasa manggang dengan tanpa alasin loyang nggak apa-apa. Kalau Wisman di mix anchor kue pakai unsalted atau salted butternya. Kalau teman-teman suka yang gurih-gurih, pakai yang salted. Kalau teman-teman mau ya standar-standar aja, nggak mau gurih-gurih, pakai unsalted. Tapi bedanya nggak terlalu jauh, nggak kayak kita tambahin garam cemplung langsung berasa, itu enggak. Asinnya masih dikit-dikit lah kalau di cake ya. Selamat malam Chef Agung, mohon berkenan pencerahannya mengapa atau apa yang menyebabkan marmer cake mengecil atau susut sedikit dari ukuran loyangnya setelah beberapa saat kemudian, padahal setelah matang dikeluarkan dari oven saya selalu langsung balik pindahkan ke tatakan atau alasan cake. Terima kasih. Kayak gini teman-teman, nggak di marmer cake juga ya teman-teman. Mau di semua kue di resep aku yang aku pernah bake, mau dari sponge cake, mau marmer cake, mau chiffon segala macam, teman-teman itu pasti akan menyusut sedikit karena dari panas ke dingin itu pasti akan hukum kimianya seperti itu ya teman-teman. Kayak kalau teman-teman pernah belajar fisika itu kayak kabel listrik. Kalau pada saat dia siang hari panas banget, dia melorot atau dia mengendur. Tapi pada saat malam hari dia kenceng. Makanya seperti itu. Jadi ya itu tadi penjelasannya. Karena panas itu kan memuai, kalau dingin menyusut. Seperti itu. Itu penjelasan fisikanya dan gampangnya. Karena kalau menyusut dikit itu nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya marmer cake-nya teman-teman langsung ambruk begitu. Nah itu itu biasanya kepanasan, belum ada yang matang di dalamnya. Tapi kalau cuma dikit doang itu wajar. Jikalau mau mengurangi rasa kemanisan, apakah harus di gula atau di SKM, dan apakah tidak pengaruh ke adonan? Ya itu maksimal 10%. Kalau terlalu banyak ya teman-teman bikin bangunan, komposisinya kayak tukang bangunan kan udah tahu ya, segini. Teman-teman banyakin, misalnya aduh pengen kurangin budget semennya, banyakin di pasirnya, ya nggak bisa. Chef, saat percampuran adonan putih telur dengan adonan kuning itu lebih baik pakai mixer atau pakai tangan dengan teknik aduk balik? Kalau untuk butter cake ini amannya pakai mixer aja cukup kok. Apakah hasilnya sama aja? Kurang lebih sama teman-teman. Makanya jangan terlalu lama kalau misalnya memakai hand mixer. Untuk resep terkadang saya lihat ada yang memakai tambahan tepung maizena. Apakah cocok juga untuk resep cake ini? Kalau maizena, kayak gini, maizena itu dan SKM itu sama fungsinya untuk melembutkan teman-teman. Ya, jadi kayak di bolu gulung pasti ada namanya susu kental manisnya. Di sini aku coba pengen mengulik lebih lanjut lagi. Ya itu tadi gunanya maizena untuk menurunkan kadar protein. Tapi ada susu kental manis ini juga untuk melembutkan. Jadi kayak pengen coba di resep baru ini pengen uji coba yang lain. Nah itu hasilnya seperti itu, lembut kan. Pengocokan butter dan gula harus memakai hand mixer speed tinggi, berarti itu full speed. Iya full speed sampai mentok, kalau bisa sampai mentok sampai mentok kemana-mana lah. Apa bedanya menggunakan Wisman kaleng dengan Wisman curah repack? Oke, kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman mau beli curah itu yang pertama ya kita
itu kan udah ditimbang, udah kena tangan segala macem, atau mungkin kita nggak tahu itu packagingnya seperti apa. Yang pertama itu akan membuat butter cepet basi, karena kita nggak tahu itu masukinnya kapan segala macam, tanggal expired yang kita nggak tahu, kecuali memang ditulisin, karena ada beberapa yang tidak ditulis sih. Yang kedua, kalau misalnya terlalu lama nanti kena kalengnya berkarat segala macam, itu juga akan mempengaruhi rasa dan wanginya. Karena kalau Wisman teman-teman buka terlalu lama, itu dia akan mengurangi namanya itu wanginya. Coba teman-teman buka Wisman pada saat pertama kali, habis itu teman-teman didiamin aja, itu pasti akan merubah rasanya. Dan itu juga kan kalau misalnya teman-teman kalau butter kalengan itu ya udah teman-teman tahu packagingnya segala macam, teman-teman yang buka sendiri, kecuali kalau teman-teman sudah mempunyai langganan yang pada saat ini dibuka timbang, boleh, karena kalau butter ini kan rentan namanya jamuran teman-teman. Ya itu tadi, itu solusinya. Chef, supaya adonan coklatnya bisa warna coklat kehitaman itu memakai coklat dan pasta merek apa? Udah disebutin teman-teman, udah disebutin. Kalau misalnya mau teman-teman mau tambah hitam lagi, pakai pewarna hitam aja, atau enggak bubuk pewarna hitam itu ada. Tapi kayaknya itu udah oke ya, udah hitam banget ya. Bagaimana jika pakai standing mixer? Apakah berbeda dari speed atau caranya? Kalau standing mixer teman-teman boleh pakai, tapi ya tadi harus 5 liter karena kalau kegedean nggak kekocok butternya sampai bawah. Kalau speed kurang lebih sama, sedang kasih speed, tambahin speed 1-2 lagi. Saya pernah lihat ada marmer cake diisi coklat lagi dalam adonannya, itu pakai dark coklat kah? Enggak, itu dia pakai adonan lagi teman-teman, biar yang leleh seperti itu dia pakai adonan lagi, jadi kayak seperti kasih kayak tepung, terus habis kasih telur lagi biar seperti adonannya. Jadi ya memang teman-teman kalau misalnya mau merubah resep itu memang butuh namanya waktu, terus habis itu membuang bahan segala macam ya, tapi ya itu kalau hasilnya ketemu dan enak, banyak yang cinta, langsung booming seperti itu. Ini kemarin ada yang tadi juga ada yang udah mana ya. Oke, ada satu lagi. Chef, boleh nggak kocoknya mentega dulu sama gula halus baru? Chef, boleh nggak kocok mentega dulu sama gula halusnya baru kasih putih telur? Memang kocoknya kan bukannya kocoknya gula sama mentega ya? Coba teman-teman lihat. Terus gulanya boleh nggak yang langsung jadi pakai yang blender aja teman-teman, biar yakin, biar make sure itu tidak ada campuran tepung maizenanya. Seperti itu ya. Ada lagi kah? Tadi kan mau lihat ini ya. Kita lihat. Nah, ini kan kita lihat. Mana ya tadi motifnya? Nah, nih. Kalau menurut saya sih ini udah ya kerang banget ya warna coklatnya ya. Tuh. Ya. Kalau teman-teman mau hitam lagi ya boleh ditambahin bubuk coklat hitam. Bubuk hitam. Apa enggak pewarna hitam biar lebih hitam lagi, boleh, nggak apa-apa, karena memang yang pengen yang dapat yang eksotik boleh. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikut Q&A ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.